Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, menggambarkan perjumpaan Maria dan Elisabet yang dalam bacaan Injil hari ini kita dengarkan, saya menggambarkannya atau memberi judul pertemuan mereka dengan dua orang saudari galau. Karena mereka sedang di dalam suasana atau kondisi hati yang galau, kacau, berantakan. Pertama Elisabet, dia sudah tua, sepanjang hidupnya dicap atau dianggap mandul. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kencang seperti ini tadi. Tiba-tiba dapat berita dari Zakaria yang bisu bahwa dia akan hamil di usia tuanya. Mustahil, nggak mungkin, impossible. Nggak mungkin Elisabet yang sudah tua dan dianggap atau dicap mandul itu punya anak. Maka saya yakin hati Elisabet pun galau. Pertama-tama karena tiba-tiba suaminya bisu. Berangkat ke bait Allah bisa ngomong, kok pulang-pulang nggak bisa ngomong gitu. Dan yang kedua adalah peristiwa iman bahwa ternyata dia dipilih untuk melahirkan anak yang akan menghantar Yesus ke tengah dunia. Sosok yang kedua adalah Maria yang tidak kalah galaunya, yang tidak kalah bingungnya, yang tidak kalah takutnya dengan apa yang akan ia hadapi kemudian. Dia yang masih muda, beda dengan saudarinya yang sudah tua. Dia yang masih muda, masa depan cerah, bukan masa depan suram. Sudah bertunangan dengan Yosef, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, malaikat datang, mak bedunduk di depannya. Bisa kita bayangkan perasaan Maria seperti apa? Begitu bergetarnya hatinya karena ada malaikat tiba-tiba di depannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba ada malaikat di depannya gitu. Ada orang putih sekali terus ada sayapnya gitu ya, bayangan kita kayak gitu ya, malaikat itu ya. Apa enggak langsung lari terbirit-birit, terburu-buru begitu. Tiba-tiba dikatakan bahwa kamu akan punya anak, belum bersuami, Roh Kudus akan menghinggapimu, dan sebagainya, dan sebagainya.
Dan dia berkata, iya, terhadap rencana Allah yang begitu indah dan begitu besar baginya itu. Tetapi di tengah kegalauan kedua orang ini, lihat peristiwa iman yang begitu indah hari ini. Sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan kata-katanya di situ menjadi sangat indah. Bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Bergegas, bukan kelentra-kelentuk, lenda-lende gitu ya. Ya wis lah tak merono gitu. Enggak. Maria bergegas mengunjungi Elisabet saudarinya yang ada di pegunungan. Jalan kaki, menggos-menggos tak kira. Sudah ada anak di dalam perutnya, kondisi hamil, kondisi mengandung, pergi mengunjungi saudarinya yang ada di gunung sana. Ya bayangkan Pacet gitulah ya, yang agak naik sedikit begitu. Dari Surabaya ke Pacet jalan kaki, hamil. Males tak kira. Tetapi Maria bergegas. Bukan santai-santai, bukan enak-enak naik kuda kayak apa, naik keledai, enggak. Bergegas jalan menuju Elisabet yang juga sedang galau. Pertemuan dua orang galau ini ternyata bukan membawa kegalauan yang baru lagi, tetapi membawa sukacita, membawa kasih yang begitu besar, membawa peneguhan iman di dalam diri mereka berdua ini. Anak-anaknya yang kecil, yang tidak dilihat oleh dunia, siapa sih Maria itu? Siapa sih Elisabet itu? Bukan pejabat eselon berapa itu, bukan. Bukan orang yang begitu harta duniawinya banyak gitu, bukan. Orang-orang kecil inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk saling meneguhkan. Bukan pertama-tama memikirkan diriku sendiri, aku tak beres dengan galauku sendiri, baru aku akan meneguhkan saudariku yang juga galau. Enggak, di tengah kegalauan itu mereka saling meneguhkan. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah jangan pernah egois dengan hidup sendiri. Walaupun hidup kita tidak enak-enak amat, walaupun hidup kita belum settle amat, belum aman-aman sekali, kita tetap harus mengunjungi orang lain, kita tetap harus datang berjumpa dengan orang lain dan meneguhkan, saling meneguhkan iman satu sama lain. Hal yang kedua adalah antusiasme Maria, bergegasnya Maria untuk pergi mengunjungi Elisabet itu ternyata dibalas dengan sukacita yang luar biasa dalam diri Elisabet dan Yohanes yang ada di dalam kandungannya. Maka di situ dikatakan melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya ketika Elisabet mendengar salam Maria. Dan Elisabet memuji-muji Maria sebagai ibu Tuhanku. Merasa diri enggak pantas, merasa diri enggak layak dikunjungi oleh ibu Tuhanku. Maria juga bukan orang yang besar. Dalam bacaan pertama tadi kita juga melihat betapa Tuhan memilih orang-orang atau kota-kota kecil ini. Dalam bacaan pertama disebutkan, hai Bethlehem di wilayah Efrata, engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Tuhan sekali lagi tidak memilih kota besar, tidak memilih Yerusalem, tidak memilih mana ya, saya juga belum pernah ke sana sih ya, jadi ya saya nggak tahu kota besarnya mana, tapi yang jelas Yerusalem sebagai pusat kota begitu. Yang dipilih adalah Bethlehem yang jauh dari kota besar itu. Orang kecil sekali lagi dipilih oleh Allah. Dan Maria dan Elisabet tidak pernah menyombongkan diri mereka.
Mereka ini alat-alat yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan keselamatan bagi dunia. Tetapi mereka dengan penuh kerendahan hati menerima semuanya itu. Iman diteguhkan. Melihat pergulatan atau perjumpaan iman yang begitu indah antara Maria dan Elizabeth mengingatkan saya akan tema kunjungan Paus yang kita rayakan, yang kita sambut bersama bulan lalu atau 3 bulan lalu, yaitu faith, fraternity, and compassion. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Saya memahami bahwa inilah yang terjadi di antara Maria dan Elizabeth. Mereka begitu beriman karena mereka percaya, dan kata-kata Elizabeth yang terakhir adalah, berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Iman ternyata bukan urusan pribadi. Iman ternyata bukan urusan personal. Semakin beriman seharusnya membawa orang untuk semakin mau bersaudara, untuk semakin mau keluar dari dirinya dan bersaudara dengan siapapun yang ada di sekitarnya, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Karena persaudaraan ini akan membawa kepada sebuah compassion, menderita bersama dengan orang lain. Compassion, bersama, passion, menderita. Menderita bersama dengan orang lain. Iman tidak pernah terpisah dari orang lain. Iman membawa orang kepada persaudaraan, dan persaudaraan membawa orang untuk sampai pada merasa atau seperasaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Itulah yang terjadi dalam diri Maria dan Elizabeth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Natal bukan sebuah perayaan kemewahan. Natal bukan tentang baju baru. Natal bukan tentang dekorasi yang indah. Saya lihat di video-video di Pakuwon Mall itu ada Sinterklas gede, tiduran, tengkurap gitu sambil membawa hadiah. Oh, Natal Sinterklas. Kalau nggak ada Sinterklas, nggak ada Natal. No. Natal bukan tentang itu. Natal tentang iman yang membawa kepada persaudaraan, yang membawa pada seperasaan, sepenanggungan dengan mereka yang kesulitan. Pertemuan dua orang galau ini adalah sebuah compassion antara dua orang yang saling meneguhkan. Maka kita pun diajak juga untuk saling meneguhkan, saling bersaudara dengan siapapun yang kita jumpai. Tidak memandang warna kulit, tidak memandang warna rambut, jenis rambut, bentuk tubuh, tinggi, pendek, kurus, gemuk, bla 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 bla. Seperasaan, sepenanggungan dengan mereka tanpa membeda-bedakan, itulah saudara. Dan Natal adalah tentang bersaudara. Natal tentang keluar dari diri kita, meraih mereka yang jauh dari diri kita, dan bersaudara dengan mereka. Compassion dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Natal tinggal beberapa hari lagi. Sudahkah aku punya hati seperti Maria dan Elizabeth yang berani walaupun dalam kegalauan saling meneguhkan satu sama lain? Atau aku masih berurusan dengan diriku sendiri? Walah Romo, masalah dewe gak mari-mari. Lah kok dikon ngurusi masalah wong liya? Emang akan selesai masalah sendiri? Tidak akan pernah selesai, karena kalau selesai, ya selesai hidupnya.
Tetapi di dalam kegalauan-kegalauan yang kita alami, kita diajak untuk keluar dari diri kita, bersaudara dengan orang lain, compassion dengan orang lain, berbela rasa dengan mereka, dan saling meneguhkan iman. Dan itulah iman yang sejati, Natal yang sejati. Semoga hati kita semakin diteguhkan, semakin disiapkan untuk menyambut mereka-mereka yang datang kepada kita atau kita yang datang kepada mereka, untuk semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin seperasaan, sepenanggungan dengan mereka yang di luar diri kita, saudara-saudari kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.